Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. 12 ini? Ya, 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bener-bener kami dari... ininya dilebarin aja. Ininya Oh, yang presentation. Yang presentasi atas. Nah, ya. Biar gede. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Nama saya Muhammad Hakamildan Nasrullah. Dengan partner saya yaitu Adinda Pinkan Mutiara akan menjelaskan tentang masjid dalam sudut pandang fikih arsitektur. Masjid sendiri berasal dari kata masjidun yang berasal dari fi'il madi sajada yang memiliki arti ketertundukan diri dan pandangan. Di antara bentuk perilakunya adalah sujud dalam sholat atau sujudun, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di dalam sholat dengan meletakkan dan menempelkan kening ke alas sholat atau yang biasa bumi. Sedangkan secara terminologi, masjid setidaknya memiliki 3 makna. Berdasarkan sabda Rasulullah, bumi dijadikan masjid dan alat bersuci bagiku. Maka masjid adalah setiap tempat yang bisa dijadikan tempat beribadah dan sujud. Masjid adalah rumah yang dibangun untuk tempat sholat. Hukum kepemilikan masjid hanya milik Allah dan fungsinya adalah untuk beribadah kepadanya. selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur pokok yang ada di dalam masjid, yaitu terdapat 4 subbab, yaitu kiblat, yang kedua serambi masjid, yang ketiga mimbar, yang keempat mihrab. Untuk unsur pokok. Unsur yang pertama yaitu kiblat. Kiblat adalah suatu arah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seluruh kaum muslim sholat menghadap padanya dan bertumpu pada satu tempat, yaitu yang dinamakan Ka'bah. Para ulama fikih telah menjadikan menghadap kiblat sebagai salah satu isyarat sah sholat. Maka para arsitek muslim menjadikan ketepatan arah kiblat sebagai faktor yang paling utama dalam pembangunan masjid. Sebab bagi seorang arsitek muslim, pembangunan masjid tepat menghadap kiblat adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus diperhatikan oleh setiap pihak yang ingin membangun masjid. Implikasi dari akidah bahwa menghadap kiblat adalah hak Allah Subhanahu wa taala ada dua. Pertama, setiap masjid yang sudah berdiri kokoh namun arah kiblatnya tidak tepat, maka harus dilakukan rekayasa arah kiblat atau bahkan merubah dan merenovasi bagian masjid agar kembali tepat menghadap kiblat. Yang kedua yaitu setiap pembangunan bagian dalam masjid harus memperhatikan arah kiblat, mulai dari dinding, mihrab hingga barisan sholat. Selanjutnya yaitu serambi atau aruh batu. Para ulama berbeda pendapat seputar definisi aruh batu sampai pada 4/3. Yang pertama yaitu Ibnu Hajar mengartikan aruh batu sebagai bangunan yang berbeda di depan pintu masjid dan bersambung dengannya tanpa pemisah. Yang kedua, bagian masjid jami yang terbuka dan biasanya bersambung langsung dengan ruang utama masjid jami yang langit-langitnya tertutup. Berdasarkan definisi ini, maka aruh batu senada dengan tema asohmu. Yang ketiga yaitu anggunan yang dibangun di sekitar hari masjid, ruang sholat, dan dinding bagian luar masjid. Hukum serambi masjid sendiri yaitu pertama ada jika serambi bersambung dengan masjid dan mengitarinya maka itu termasuk dari bagian masjid. Yang kedua yaitu serambi tidak termasuk bagian dari masjid baik bersambung atau tidak. Yang ketiga yaitu serambi termasuk bagian masjid baik tersambung atau tidak.
Yang ketiga yaitu mimbar. Secara bahasa, mimbar berasal dari masdar fi'il sulasi mujarad nabrun yang berarti tempat naik khotib. Tempat tersebut disebut sebagai mimbar menurut Imam Az-Zamakhsyari karena kedudukannya yang mulia dan bentukannya yang tinggi. Nah, berdasarkan bukti sejarah dan hukum fikih dalam Islam, mimbar disunahkan diletakkan di sebelah kanan dari imam atau ketika dia sholat menghadap kiblat dengan jarak 1 atau 2 zirah. Pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, mimbar Masjid Nabawi hanya berdiri dari 3 tangga dan tangga terakhir dipergunakan sebagai tempat duduk. Rasulullah SAW duduk di tangga ketiga, Abu Bakar duduk di tangga kedua, dan Umar radhiyallahu anhu duduk di tangga paling bawah. Pada era Utsman duduk di tempat Abu Bakar dan Ali duduk di tempat Rasulullah SAW. Nah, baru pada zaman Khalifah Umayyah, Marwan bin Hakam sebagai Amir Madinah pada saat itu memodifikasi mimbar Rasul menjadi 9 tangga, dan para khalifah setelah itu berubah sampai berdiri di anak tangga ketujuh. Dan yang terakhir yaitu keempat, mihrab. Secara bahasa, terma mihrab berarti kamar atau sebuah ruangan. Bagian depan rumah, tempat paling mulia di sebuah ruangan, tempat seorang imam di suatu masjid, tempat khusus seorang raja sehingga dia berjarak dari orang lain, dan leher binatang untuk kendaraan. Adapun secara terminologi, terma mihrab bermakna sebuah ceruk atau relung yang masuk ke dinding, yang menjadi tempat sholat imam ketika memimpin sholat berjamaah. Hukum mihrab sendiri yaitu ada fardu kifayah yang difatwakan oleh Syekh Abdul Zauzi dari mazhab Hambali sebagai dengan adanya mihrab akan dengan mudah diketahui arah kiblat sesuai sebuah masjid. Yang selanjutnya itu sunnah. Pendapat ini dinyatakan oleh Syekh Al-Kausari berlandaskan suatu hadis riwayat Wakil bin RA. Yang ketiga yaitu mubah. Pendapat ini difatwakan oleh jumhur ulama fikih mulai mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang selanjutnya yaitu ma'ruh. Perihal kemakruhan ini terdapat berbagai riwayat yang dinisbatkan pada Imam Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Sali bin Abi Al-Ja'ad, An-Naqhoi, At-Sauri, Adohak bin Muzahim, Hasan bin Ali, dan Sa'id bin Jubair. Yang terakhir itu haram. Imam Jalaluddin Asyuti dari mazhab Syafi'i, Syekh Ali Qoir, dan Nasiruddin Albani dari golongan Wahabi. Selanjutnya yaitu unsur pelengkap pada masjid yang terdiri dari tempat azan, tempat khusus sholat, tempat wudhu, WC, toilet, kakus, jamban, dan tempat sholat wanita. Yang pertama yaitu tempat azan. Secara bahasa, tempat azan berarti tempat untuk mengumandangkan azan, disebut al-mizanatu atau al-manarotu. Sedangkan secara terminologi, al-mizanatu berarti bangunan yang tinggi bersambung dengan masjid yang dipergunakan muazin untuk mengumandangkan azan dan biasanya terletak di bagian paling atas, dipasang sebuah alat pencahayaan sebagai pertanda lokasi keberadaan sebuah masjid. Sejarah pembangunan tempat azan yaitu menurut Syekh Ibnu Sa'ad Az-Zuhri terdapat sebuah riwayat hadis yang artinya dari Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah, dia berkata, "Rumahku adalah bangunan paling tinggi yang berada di sekitar masjid.
Sejak pertama kali Bilal azan, ia selalu mengumandangkannya dari atas rumahku sampai Rasul membangun masjidnya. Setelah itu, Bilal mengumandangkan azan dari atas masjid. Untuk Bilal mengumandangkan azan dibangunkan sesuatu tinggi di atas masjid. Selanjutnya yaitu tempat khusus sholat. Secara bahasa, terma al-maskorotu berasal dari fi'il madli kosoro yang berarti memagari, mencegah, dan menahan. Sedangkan secara terminologi, terma masurotu asolati bermakna yang artinya sebuah area tertutup agar yang berada di dalam yang berada tepat di depan mihrab sehingga dinding kiblat dan bagian dari tepi pagarnya. Area ini dinamakan sebagai maskuratu as-sholati sebab tempat ini dikhususkan sebagai tempat sholat penguasa. Dalam sejarahnya, untuk pertama kali tempat sholat ini dibangun untuk menjaga keselamatan khalifah, sedangkan menurut pendapat yang paling kuat, khalifah yang pertama kali membangunnya adalah Khalifah Utsman bin Affan RA. Selanjutnya yaitu tempat wudhu. Dalam hukum fikih, kebolehan membangun tempat khusus untuk berwudhu di dalam masjid, walaupun yang lebih utama yaitu di luar masjid, sebagaimana yang menjadi hukum fikih mayoritas sahabat seperti Ibnu Umar radhiyallahu an, Jubair bin Mut'im, para tabi'in dan para ulama seperti Umam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawi, Al-Kubro, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, dan Ibnu Najim dalam Ashbahu wa An-Nazari. Mereka menyebutkan yaitu menganjurkan dalam pembangunan tempat duduk sebagaimana yang pertama, jika pembangunan tempat wudhu dan kakus masjid berada dalam satu bangunan, maka hendaknya ada pemisah antara bagian najis dari kakus menuju tempat wudhu. Yang kedua, itu jika merekayasa pembangunan tempat duduk sehingga posisi orang yang berwudhu tetap menghadap kiblat sebagaimana kesunahan wudhu. Yang ketiga, meletakkan kursi wudhu permanen di depan setiap keran air wudhu untuk mempermudah setiap orang, khususnya orang yang telah berusia senja saat melaksanakan wudhu. Selanjutnya yaitu WC, toilet, kakus, dan jamban. Para ulama fikih mengharamkan pembangunan kakus masjid di serambi masjid, sebagaimana mereka sangat menganjurkan agar pembangunan kakus masjid berada di luar area masjid. Di antara anjuran para ulama fikih perihal pembangunan WC, toilet, kakus, dan jamban masjid adalah pertama, tidak membangunnya di balik dinding kiblat, dua, dibangun di dalam bangunan yang terpisah dari masjid agar kenyamanan, kebersihan, dan kesucian tetap terjaga. Dan yang terakhir yaitu jika pembangunan berada di bangunan yang tidak terpisah dengan masjid, maka hendaknya diberikan antara pintu masuk ke masjid dari pintu masuk ke kanifu al-masjid. Dan unsur pelengkap yang terakhir yaitu tempat sholat wanita. Menurut Lajanah Daimah lil Buhus al-Ilmiyah wa Ifta, Kerajaan Saudi Arabia, hukum pemisah barisan antara wanita dan pria menggunakan sebuah satir atau penghalang dari kayu, kain, atau semacamnya adalah boleh. Sebagaimana juga dalam sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan perihal letak sholat para wanita di masjid adalah di belakang kaum pria. Berdasarkan dua ragam letak barisan para wanita tersebut, maka dalam pembangunan masjid disunahkan pembangunan pintu khusus masuk dan keluarnya para wanita. Kesunahan ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seandainya kita biarkan pintu ini
atau pintu khusus untuk para wanita. Nabi berkata, sejak saat itu Ibnu Umar tidak masuk lewat pintu itu sampai meninggal dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum seputar kepemilikan masjid. Yang pertama yaitu ada pemberian nama. Para ulama berpendapat bahwa nama sebuah masjid disunahkan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tempat dalam Asmaul Husna seperti Masjid Baitur Rahim, Masjid As-Salam, Masjid Baitur Rahman, dan sesamanya. Selanjutnya yaitu hukum wakaf masjid. Yang pertama, jika ada tanah atau tanah dan bangunan di atasnya diwakafkan untuk masjid, maka secara otomatis status kepemilikannya telah hilang dari pihak wakaf dan kemanfaatannya menjadi milik bersama seluruh kaum muslim. Yang kedua yaitu untuk abhasan wakaf suatu tanah atau tanah dan bangunan di atasnya sebagai masjid tidak disyaratkan adanya keputusan hakim. Untuk kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu, menurut Husain Muknis, bagian masjid yang termasuk unsur pokok adalah kiblat, tempat sholat dalam masjid, serambi masjid, mimbar, dan mihrab. Sedangkan bagian-bagian masjid yang merupakan unsur pelengkap adalah tempat azan, tempat wudhu, al-maksurah, WC, toilet atau kakus, dan tempat sholat wanita. Dalam fikih Islam, para ulama berbeda pendapat perihal hukum pemberian nama sebuah masjid. Secara bahasa, termasuk wakaf bermakna menahan harta dan tidak dipindahkan. Sedangkan secara terminologi, para ulama fikih berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan, baik sekarang maupun akan datang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menyimak materi kami dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.